Baik pemirsa, sebelum nanti diberikan tanggapan oleh Mas Baidowi dan juga Pak Viva Yoga, sedikit saja tadi. Lanjutkan Mas, ada lambang apa lagi? Ada pesan satu lagi menurut menurut saya yang penting sekali pada hari ini ya, dari kegiatan makan siang ya dan perjalanan menuju Istana Negara itu. Ini sebetulnya sedang menggambarkan konstelasi penentu capres. Ini kingmaker ya, kingmaker. Jadi kalau kita lihat komposisi duduknya, itu kan sebelah kanan Pak Jokowi itu Surya Paloh, sebelah kirinya Bu Mega, depannya siapa? Pak Prabowo, begitu. Bukan Airlangga Hartarto yang notabene kursinya itu nomor 2, begitu. Jadi menurut saya kingmaker 2024 itu nanti antara beliau berempat ini pembicaraannya. Tiga tadi itu. Nah, yang menarik juga adalah kenapa Pak Prabowo tidak di kanan atau di kiri, gitu. Menurut saya ini sebetulnya Pak Prabowo ini udah seia sekata betul dengan Pak Jokowi. Makanya waktu jalan dia kan lari ke sebelah sana. Tapi dia mengatur pembicaraan tuh. Walaupun jaraknya agak jauh. Nah yang perlu dalam tanda kutip dijaga keseimbangannya oleh Pak Jokowi itu Surya Paloh dengan Ibu Mega gitu loh. Tetapi menurut saya pada hari ini yang penting selain reshuffle soal perbaikan kinerja, itu adalah soal siapa penentu calon presiden 2024. Kalau disimpulkan walaupun ketua partainya ada 9 gitu, itu kuncinya itu ada di 4 orang ini. Pak Jokowi, Surya Paloh, Megawati dan Prabowo. Tapi Pak Prabowo itu nunggu apa kata Pak Jokowi. Nurut aja. Itu sebabnya sampai sekarang juga nggak deklarasi. Nunggu dari Pak Jokowi. Baik, langsung ditanggapi oleh partai-partai. Silakan Pak Viva Yoga mengenai kingmaker ini. Mas Kodari sekarang sudah menjadi ahli tafsir perilaku di samping lembaga survei. Gitu ya. Dari dulu. Jadi memang soal koalisi Indonesia Bersatu KIB misalnya, itu memang tidak ada kaitannya dengan reshuffle kabinet. Karena memang reshuffle ini adalah tujuannya untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dalam rangka pemenuhan cita-cita kemerdekaan agar pemerintah ini bisa berjalan dengan efektif, bersih, kuat, berwibawa, dan memberikan manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Ukuran-ukuran dari elektabilitas publik terhadap Pak Presiden, salah satu kuncinya adalah di sektor ekonomi. Banyak kritik dari publik yang menyatakan perlu ada perubahan di tim ekonomi, dan sekarang sudah terjawab dan dijawab oleh Pak Presiden. Ada perubahan dalam komposisi menteri, dan ini adalah merupakan tantangan dari tim ekonomi yang dikomandani oleh Pak Airlangga Hartarto, dan ini adalah menjadi bagian yang terpenting dalam waktu sisa 2 tahun ini, bagaimana caranya agar proses peningkatan ekonomi ini bisa meningkat, pertumbuhan ekonomi nasional ini bisa akseleratif, dan hak-hak dasar masyarakat dalam pemenuhan ekonomi kerakyatan itu bisa berjalan dengan baik, dengan stabil, dan soal sandang pangan yang menjadi bagian hak dasar dari masyarakat ini bisa terpenuhi. Dan ini bukan pekerjaan satu kementerian, ini adalah merupakan pekerjaan kolektif dari seluruh kementerian dalam satu lembaga, namanya lembaga eksekutif yang dikomandani oleh Pak Presiden Jokowi, agar bisa menjadi bagian terpenting di dalam pemenuhan hak rakyat untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Baik Pak Viva Yoga. Berikutnya Mas Owi, pandangannya mengenai pesan-pesan tadi disampaikan oleh Mas Kodari. Ya, hari ini kita diberikan pelajaran yang sangat berharga dan mungkin belum tentu terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Bahwa meskipun dari partai-partai yang ada itu sudah mempersiapkan kontestasi untuk pemilu 2024 nanti, adanya KIB, terus PKB, terus yang dengan siapa, terus Nasdem juga melakukan akrobat politik, komunikasi politik, PDI pernah menanggapi KIB, ternyata mereka semua akan duduk satu meja untuk mengawal pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin sampai tuntas. Artinya apa? Bahwa persoalan-persoalan politik di luar tugas kedinasan, di luar tugas kenegaraan itu semuanya bisa dikesampingkan ketika mereka tunggu bagus. Soal urusan 2024 itu nanti. Yang hari ini bagaimana konsentrasi para pemimpin-pemimpin kita itu untuk mengawal pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin sukses sampai 2024. Termasuk tadi ada momentum yang sangat langka ketika
empat ketua umum partai resmi masuk di dalam kabinet. Adapun yang disampaikan mengenai kingmaker dan semuanya, saya kira tadi ya kebetulan sajalah tidak diniatkan untuk bahwa akan seperti itu. Ya kalau kita lihat aja nantilah dinamika politik di lapangan. Selama 1,5 tahun ke depan. Gitu. Oke, ya. Nah Pak Arief Wibowo ini yang partainya singkat saja, yang partainya tadi disebut oleh Mas Kodari termasuk salah satu tokoh kingmaker. Silakan Pak Arief, penutup. Ya, saya nggak sependapat lah sama Mas Kodari. Yang terjadi adalah 6 kingmaker dan 1 queenmaker. Nah, yang queenmaker itu cuma 1, Ketua PDI Perjuangan. Tapi 6 kingmaker dan 1 queenmaker itu solid lah, kompak, nggak ada apa-apa. Jadi jangan saya kira kita semua tidak mau diprovokasi supaya pecah belah. Ya, bahwa ada perbedaan itu biasa, tapi mengawal pemerintahan Jokowi sampai akhir masa jabatannya adalah keniscayaan politik yang kita jaga bersama-sama. Soal pemilu nanti kita bertarung masing-masing, siapa yang akan memenangkan pemilu itu sesuatu yang biasa saja. Jadi 6 kingmaker dan 1 queenmaker. Begitu tepatnya. Oke, baik Pak Arief Wibowo, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa terlibat dalam perbincangan ini. Pak Viva Yoga juga terima kasih. Mas Paido juga terima kasih. Senang sekali tentunya bisa mendengarkan pandangan dari 3 partai ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Mas Kodari masih bersama saya ya. Oke, nanti setelah jeda kita akan lanjut lagi bincang-bincang, tapi kami akan segera kembali saat lagi. Di kesempatan yang tersisa sedikit singkat ini saja mungkin bisa ditutup oleh Mas Kodari. Iya. Jadi ya pastilah ada tujuan untuk menyelesaikan masalah ya dari kabinet ini. Walaupun tadi saya katakan dari reshuffle ini, walaupun tadi saya katakan elemen pesan-pesan stabilitas politiknya juga kuat sekali gitu. Nah, saya melihat benang merah dari Pak Zul dan dari Pak Hadi ini adalah modal sosial. Jadi menteri itu ada kemampuan teknis, tapi sebetulnya ketika bicara masalah-masalah besar itu perlu modal sosial. Nah, kalau kita bicara minyak goreng misalnya, ada mafia, ada pengusaha besar. Mungkin diharapkan modal sosialnya Pak Zulkifli Hasan sebagai mantan ketua MPR, tokoh partai, itu bisa jadi bargain position gitu loh, untuk melakukan penekanan atau penataan. Nah Pak Hadi juga begitu saya kira, tadi kesannya kan agak negatif, Panglima jangan sampai nekan. Kalau saya lihat justru yang bisa melawan mafia-mafia tanah ini, itu adalah mantan Panglima TNI. Karena mafia tanah ini kadang-kadang ada backingnya katanya militer. Kemudian bisa koordinasi dengan Pak Kapolri. Karena dulu koordinasi waktu Pak Hadi jadi Panglima dengan Kapolri itu sangat baik gitu. Nah ini kan menyelesaikan mafia kan memerlukan dukungan dari polisi gitu. Jadi saya lihat modal sosial itu yang mau diambil. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kiprah mereka yang hari ini dilantik untuk bisa menjadi menteri dan juga wakil menteri masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Mas Kodari terima kasih waktunya sudah datang dan juga bisa memberikan pandangannya.